BKN karena pembayaran gaji dari sekolah dan sudah mengikuti ujian 2023 berstatus P dan P3, apakah bisa mengikuti ujian dan diprioritaskan? Jawabannya ya, hal ini masih dalam koordinasi dan menunggu regulasi atau mekanisme yang akan diterbitkan oleh Kemenpan RB. Kami masih upayakan terus terkait dengan pendataan. Memang kami mengusulkan data yang digunakan adalah data Dapodik. Dan kami terus mengadvokasi ya ini ya. Jadi kan memang ini belum semuanya terdata di BKN. Tapi usulan kami sudah diterima. Kami sampaikan bahwa pendataannya menggunakan database di Dapodik. Sedangkan status P itu juga sudah kami usulkan. Kan banyak sekali nih yang komen di IG saya, Bu, yang sudah P untuk menghemat biaya negara nggak usah nggak usah dites lagi. Kami sedang berupaya supaya ini tinggal bisa ditetapkan. Tapi semuanya kembali lagi regulasinya rujukannya adalah Kepmenpan yang menjadi dasar regulasi untuk seleksi ASN P3K nanti. Bagaimana nasib guru yang tidak terdata di BKN karena pembayaran gaji dari sekolah dan sudah mengikuti ujian 2023 berstatus P dan P3, apakah bisa mengikuti ujian dan diprioritaskan? Jawabannya ya, hal ini masih dalam koordinasi dan menunggu regulasi atau mekanisme yang akan diterbitkan oleh Kemenpan RB. Kami masih upayakan terus terkait dengan pendataan. Memang kami mengusulkan data yang digunakan adalah data Dapodik. Dan kami terus mengadvokasi ya ini ya. Jadi kan memang ini belum semuanya terdata di BKN. Tapi usulan kami sudah diterima. Kami sampaikan bahwa pendataannya menggunakan database di Dapodik. Sedangkan status P itu juga sudah kami usulkan. Kan banyak sekali nih yang komen di IG saya, Bu, yang sudah P untuk menghemat biaya negara nggak usah nggak usah dites lagi. Kami sedang berupaya supaya ini tinggal bisa ditetapkan. Tapi semuanya kembali lagi regulasinya rujukannya adalah Kepmenpan. Guru dari 1 juta ya. Oh, kalau dari 1 juta ya sudah 77% guru telah lulus menjadi guru ASN P3K. Ini angka yang luar biasa loh. Kalau sepanjang sejarah, Bapak Ibu pengalaman ya, sudah jadi P3K berapa tahun ya, baru tahun 2021 ada seleksi ASN P3K. Ini terobosan yang luar biasa dan angka mencapai 774.000 itu sepanjang sejarah baru kali ini bisa. Ini yang tepat waktu sehingga menjamin kesejahteraan, penghargaan dan pelindungan guru, yang mana sebenarnya ini pelindungan guru secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kami pun Kemendikbudristek juga mendukung arah kebijakan pengadaan JASN tahun 2024, yang mana sebenarnya ini adalah amanah dalam penataan tenaga non-ASN sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang penyelesaian seoptimal mungkin tenaga non-ASN di instansi pemerintah daerah. Pada saat itu Pak Presiden juga sudah mengumumkan total jumlah rekrutmen ASN tahun 2024, dan Pak Menteri juga sudah menyampaikan dalam forum berikutnya tahun 2024 bahwa sampai saat ini Presiden bersama Pak Menpan RB saat itu menyampaikan ada 2 juta formasi. Kami sangat mendukung terkait dengan hal tersebut, sehingga pada saat itu kami menyampaikan usulan terkait dengan formasi Kemendikbudristek untuk penuntasan tersebut sejumlah 419.146. Jika jumlah formasi itu diusulkan di tahun ini, maka seluruh tenaga non-ASN di sekolah-sekolah negeri sudah tuntas di tahun ini. Namun kami sampaikan perkembangan yang sudah terjadi. Upaya pemenuhan kebutuhan guru di sekolah negeri sepanjang tahun belum pernah sesuai dengan harapan. Namun kabar gembiranya, usaha bersama gotong royong kita bersama berhasil menempatkan 775.000 guru menjadi ASN. Jumlah ini tentu jumlah yang sangat luar biasa, mendekati angka 1 juta. Dan kami terus melakukan upaya agar 419.000
untuk memenuhi 1 juta guru itu bisa terpenuhi di tahun ini. Namun sampai dengan upaya yang kami lakukan, jadi kami mungkin sampaikan bahwa usulan formasi itu sudah ditutup oleh Menpan RB tanggal 31 Januari tahun 2024. Lalu karena kami melihat bahwa total usulan itu belum seperti yang kami harapkan, yaitu 419.000 dan 82.000 usulan untuk tenaga kependidikan, maka kami bersurat dan memohon kembali untuk bisa mengundang pemerintah daerah agar mengusulkan kembali formasinya. Yang sebenarnya ini adalah kewenangan dari Menpan RB untuk mengundang Pemda. Tapi karena kami sangat ingin ini maksimal, maka kami pun mengundang kembali. Dan kami melakukan rapat koordinasi mengundang 546 instansi daerah. Dan hasilnya tidak seperti yang kami harapkan. Jadi 2 region itu seluruh instansi daerah di Indonesia kami undang, di Jakarta dan di Makassar. Hasilnya sampai dengan berakhir formasi itu ditutup, rakor itu dilakukan di Jakarta tanggal 22 sampai 24 Februari, lalu di Region 2 di Sulawesi itu di 26 sampai 28 Februari. Sampai ditutup formasi yang sampai di Menpan RB dan ditetapkan sudah itu sejumlah 170 ribuan. Jadi jumlah formasi yang sudah dikunci itu sampai terakhir itu adalah 170.000 formasi. Jadi kalau angka tepatnya 170.000 itu kami juga mengusulkan untuk memindahkan usulan CASN PNS itu ke P3K untuk tahun ini. Sehingga dari usulan tersebut masih ada kekurangan sebesar 241.000 lagi. Dan itu pun jika tidak ada usaha-usaha yang luar biasa, maka 241.000 kekurangan itu tentu tidak akan bisa terpenuhi. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, usaha keras bersama kita itu juga berhasil mengangkat P1 hingga tahun 2024 ini hampir semua. Dan dimungkinkan, diperkirakan berdasarkan pemetaan kami dari semua usulan itu masih menyisakan 2.600 P1 saja dari 190.000 P1 yang sudah kita upayakan selesai. Oleh karena itu pada rapat terakhir rakor itu kami mengusulkan beberapa rekomendasi, antara lain tetap mengupayakan penuntasan P1 atau prioritas 1 dengan berbagai cara dan total, namun sampai terakhir itu ada instansi daerah yang